Kalau dalam ilmu hadis, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diriwayatkan dengan dua versi. Satu mengatakan begini, satu mengatakan berlawanan dengannya. Nah, yang seperti ini kan seolah-olah bertentangan pada asalnya. Buat juga contoh. Tapi janji tidak marah gitu. Kadang tersinggung itu masalahnya. Lawak pula disinggungnya. Apa contoh? Apa yang buat yang tidak bikin tersinggung? Ini semuanya contoh berkaitan dengan amaliyah kita. Misal, janji tidak marah Pak ya? Janji tidak tersinggung? Baik, Bapak iyalah, yang lain itu tidak tahu. Nah, misalnya, terdapat satu riwayat Nabi kunut subuh sampai meninggal. Sah? Ada riwayatnya? Ada. Qanata Rasulullah SAW hatta faraqad dunya. Nabi berkunut sampai meninggalkan dunia. Berarti selalu jadi dalam hadis ini. Nah, di hadis yang lain juga dari rawi yang sama. Ini Anas, ini juga Anas. Dari Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW berkunut hanya 1 bulan. Dan tidak disebutkan hanya sholat subuhnya. Nah, satu bilang selalu sampai meninggal. Satu bilang hanya sebulan. Dan riwayatnya sama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kita ambil ini yang asal riwayatnya. Nah, bertentangan enggak? Ya menurut kita bertentangan. Maka kita di lapangan kadang-kadang berebut masjid gara-gara itu. Nah, sekarang bertentangan apa enggak? Ternyata kalau dibuka seperti kata Imam Syafi'i ternyata tidak bertentangan loh. Gimana caranya? Kita lihat perawinya Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Kita lihat yang meriwayatkan dari Anas itu ramai. Di situ ada Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, disebut min athbatin nasi fi Anas. Orang yang riwayatnya paling kokoh dari Anas bin Malik. Di situ ada Thabit ibn Aslam Al-Bunani, ada Qatadah ibn Di'am As-Sadusi, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad. Jadi rawi-rawi yang paling banyak sanadnya di masa tabi'in adalah Qatadah. Di situ ada Abdul Aziz ibn Suhaib Al-Basri. Ada kurang dari 8 rawi yang meriwayatkan dari Anas ibn Malik. Dan semuanya thiqatun asbat, jibalun rawasikh, adalah para perawi yang sabit, ulama-ulama besarnya yang sangat kokoh riwayatnya dari Anas. Mereka meriwayatkan semuanya dari Anas, riwayatnya adalah hanya sebulan. Lalu datang perawi yang lain, 1 orang saja, berbeda riwayatnya dengan riwayat yang ramai ini, yang thiqat ini. Kalau ada semua orang di sini meriwayatkan bahwa saya mengatakan begini, ini yang selalu hadir, tidak pernah lumpang, setiap pagi Jumat hadir terus. Lalu ada yang hanya hadir sekali setahun, atau katakanlah sekali sebulan, mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang saya katakan. Bapak percaya pada yang ini atau yang itu? Tentu yang kuat dan dekat, yang thiqat didahulukan dari yang kurang tadi. Bila riwayatnya tak bisa dipadukan, buktinya susah dipadukan. Satu bilang hanya sebulan, selepas itu enggak ada lagi. Satu bilang riwayatnya sampai meninggal berhenti. Kan bertentangan tuh riwayatnya. Ini ramai orang-orang kuatnya mengatakan sebulan. Ini 1 orang yang riwayatnya lemah mengatakan sepanjang setiap hari, setiap subuh. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat secara riwayatnya, yang 8 ini kuat riwayatnya. Yang 1 ini riwayat Rabi' ibn Anas dari Anas ibn Malik. Rabi' ibn Anas ini riwayatnya saduqun thiqah. Kalau tadi kan thiqatun athbat, kuat, kokoh. Kalau ini hanya saduq, orang yang saduq.
Riwayat rawi daripadanya adalah Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan. Saduqun lahu manakir. Orangnya asalnya saduq, tapi sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Di bawah dhaif lagi. Kalau definisi umumnya, mukhalafatu ad-dhaif liman huwa awthaqu minhu. Orang yang dhaif berbeda riwayatnya dengan yang lebih yang thiqah. Itu mungkar. Atau disebut juga mungkar riwayat satu orang yang sendiri la yuhtaman. Tidak mungkin dia sendiri meriwayatkan hadis seperti itu, tapi diriwayatkannya. Contohnya hadis ini juga. Kalau sempat Nabi berkunut setiap subuh, mungkin tersembunyi bagi yang lain, pasti ramai meriwayatkannya. Tidak mungkin. Kalau berkunut dia setiap subuh, pasti ramai yang meriwayatkannya. Ternyata dia sendiri yang meriwayatkan dari Anas tadi. Yang lain meriwayatkan sebaliknya. Ini juga menambah mungkarnya riwayat Ar-Rabi' ibn Anas. Oleh sebab itu Imam Ibn Hibban dalam As-Siqat ketika menerjemahkan atau menyebutkan biografi Isa ibn Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi ini, dia mengatakan saduqun lahu manakir wa khasatan fi ma rawa an Anas atau an Rabi' ibn Anas. Khususnya yang diriwayatkannya dari Ar-Rabi' ibn Anas. Dan dia sebutkan juga di riwayat atau diterjemah Rabi' bin Anas saduqun rawa manakir wa khasatan fi ma rawa Abu Ja'far Ar-Razi anhu, khususnya riwayat Abu Ja'far Ar-Razi daripadanya. Nah, bertemulah duanya banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Oleh sebab itu Imam Al-A'immatus Sittah, imam yang 6. Siapa imam yang 6? Ashabul Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis qunut subuh ini. Ini syarat bahwa mereka mendhaifkannya, menganggap tidak sabit. Justru mereka meriwayatkan hadis hanya satu bulan. Di mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabul Kutubus Sittah. Jelas. Berarti mereka menganggap yang sebulan itu yang sahih dari riwayat Anas ibn Malik. Sedangkan yang itu dhaif. Dah tersinggung nampaknya Pak. Didhaifkannya hadis kita kan. Kalau tidak sesuai dengan mazhabnya didhaifkannya, sesuai dengan mazhabnya didhaifkannya. Memang iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununu, kata orang Arab. Orang kalau buruk perangainya, buruk dugaannya. Jadi dia selalu mendhaifkan hadis yang tidak sesuai, lalu dikiranya orang lain juga seperti itu. Biasa itu. Jadi orang yang buruk perangainya, buruk sangkanya. Kita tidak. Justru karena metode kita beda. Metode kita buktikan hadisnya dulu, baru dibangun hukumnya. Kalau sebagian kan tidak. Jalankan dulu, baru cari payung hukumnya. Jadi kita ambil yang paling sabit daripadanya, yaitu hadis sabit dan kawan-kawan. Sedangkan hadis Rabi' ibn Anas adalah hadis yang secara riwayat mungkar. Wallahu musta'an.